Sang o genki desu ka? Semoga dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita belajar tentang baju tradisional Jepang yang dikenal dengan istilah kimono. Kimono sendiri beragam. Nah, mulai dari kiri atas ada furisode, yaitu kimono yang digunakan oleh para gadis yang belum menikah. Nah, dengan ciri khas lengan yang panjang. Kemudian ada yukata, yaitu baju khas musim panas. Ada shichigosang yang digunakan oleh anak-anak saat usianya 7, 5, dan 3 tahun. Kemudian ada hakama, yaitu celana panjang khas Jepang. Seperti ini. Nah, perbedaannya apa sih laki-laki dan perempuan? Kalau laki-laki biasanya menggunakan haori, yaitu jasnya. Kemudian haori himo, talinya. Kemudian hakama, nah ini celananya ya. Kemudian keduanya sama-sama menggunakan tabi, yaitu kaos kaki khas Jepang. Dan zori, yaitu sandal formal khas Jepang. Nah, perbedaan mendasar yaitu untuk perempuan, obinya lebih lebar, beda dengan laki-laki. Kemudian ada ohashori juga, ada lipatannya juga di bagian perut. Dan untuk motifnya pun beda. Kalau laki-laki motifnya sederhana, ya. Beda dengan perempuan. Nah, ini cara mengikat obinya seperti ini ya minasang untuk laki-laki. Dan jangan lupa untuk saat meletakkan, sisi kiri harus di atas. Jadi untuk bajunya, untuk kimononya, sisi kiri harus ada di atas. Nah, ini cara penggunaannya bisa digunakan untuk berbagai aktivitas ya minasang. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Nah, ini untuk berpasangan seperti ini. Nah, untuk perempuan sendiri, lengannya ada yang pendek, ada yang panjang. Apa bedanya? Nanti akan saya jelaskan lebih lengkap. Tapi tadi udah saya sempat singgung ya, untuk yang lengan panjang biasanya digunakan untuk para gadis yang belum menikah. Kemudian hakama juga bisa digunakan ya. Oke. Untuk obi, nah ini namanya obi. Panjang ya bentuknya. Ini untuk melingkarkan ke perut. Nah, seperti ini untuk diikat. Nah, obi ini bentuknya beragam. Nah, seperti ini. Ini tahap-tahapnya untuk membentuk. Jadi semakin rumit, semakin indah ya. Nah, seperti ini minasang. Akhir-akhir ini juga ada obi instan ya. Jadi mudah langsung dipakai. Nah, ini bagian-bagian dari kimono. Nah, ada haneri. Ini untuk lapisan di lehernya ya. Nah, ini namanya tabi minasang. Tabi adalah kaos kaki khas Jepang. Jadi bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan saat memakai kimono. Nah, ini namanya zori. Zori juga bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Oke, ini namanya happi. Happi ini adalah baju yang digunakan misalnya ada event, ada bungkasai, ada festival gitu ya, atau digunakan oleh tim, klub, atau instansi tertentu. Oke, jadi semacam seragam. Nah, kalau ini namanya yukata, baju khas musim panas ya. Oke, ini untuk laki-laki dan perempuan. Nah, ini namanya apa tadi? Furisode ya, panjang ya, digunakan oleh para gadis yang belum menikah. Nah, ini bentuknya. Minasan bisa lihat ya, ini luxury furisode ya, jadi mewah. Oke. Nah, untuk motifnya pun sangat bagus ya. Oke, apa aja sih kimono perempuan? Nah, tadi furisode udah saya jelaskan ya. Kemudian ada homongi. Nah, ini homongi artinya sendiri baju untuk berkunjung ya. Jadi ini formal. Bisa digunakan oleh wanita yang sudah atau belum menikah. Kemudian ada iromuji, kimono tanpa pola. Jadi warnanya tunggal satu aja. Ini sederhana. Kemudian ada komo. Nah, kimono santai untuk wanita yang sudah atau belum menikah. Cirinya motifnya sederhana. Nah, kemudian ada mofuku, biasanya digunakan untuk berkabung ya. Kemudian ada iro tomesode, ada kuro tomesode. Sama-sama tomesode, tapi bedanya kalau iro berwarna, sedangkan kuro warnanya hitam. Nah, ciri khasnya yaitu motif indah di bagian bawah sekitar kaki ya. Ini sangat formal digunakan. Kemudian ada suke sage. Nah, suke sage ini boleh dipakai wanita yang sudah atau belum menikah. Tingkatan formalitasnya setingkat di bawah homongi. Jadi semi formal ya. Kemudian ada uchi kake. Nah, kimono formal berwarna putih atau merah dipakai oleh pengantin di hari pernikahan, dipakai di luar kimono dan tidak diikat dengan obi. Kemudian ada susohiki atau hikizuri, dipakai oleh geisha atau penari. Nah, ciri khasnya lebih panjang dan menjuntai ke lantai.
Kemudian ada Juni Hitoe. Juni Hitoe ini jubah 12 lapis yang dipakai oleh wanita Jepang zaman dulu di Istana Kaisar. Ada shiromuku. Shiromuku digunakan ketika menikah. Warnanya putih ya. Kemudian ada kyokatabira. Nah, ini jubah kimono putih yang digunakan saat pemakaman. Jadi, seperti itu ya minasang. Bisa dibedakan untuk kimononya. Nah, bisa diperhatikan lagi. Apa-apa sih bedanya? Yang paling tebel itu yang Juni Hitoe ya, karena ada 12 lapis. Dan pastinya nggak cocok di cuaca iklim di Indonesia ya, karena Jepang kan dingin. Jadi cocok ketika menggunakan 12 lapis. Oke, minasang bisa perhatikan mulai dari lengannya. Nah, minasang sekarang sudah tahu ya apa perbedaan ragam kimono perempuan. Nah, setelah ini langsung coba untuk berlatih ya. Renshu shimashou. Nah, ini ragam kimono yang apa? Nah, ini satu warna ya. Tadi sudah saya jelaskan. Apa kira-kira tergolong kimono apa? Nah, ini untuk lapisan saat menikah. Untuk jubah saat menikah tanpa diikat tali. Nah, ini saat menikah. Warnanya putih. Bajunya apa ya kira-kira? Oke. Nah, ini yang digunakan oleh para geisha biasanya. Atau para penari. Nah, ini 12 lapis. Kira-kira apa ya namanya? Oke, minasang udah ingat ya? Nah, ini saat berkabung. Warnanya hitam. Apa nama kimononya? Nah, ini warna merah dengan aksen di bawah. Yang indah sekali dan lengannya panjang. Nah, ini khasnya ya. Oke, minasang, kokomade wa arimasu. Sekarang minasang sudah paham tentang baju tradisional Jepang. Hai, domo arigatou gozaimashita.